kita semua sehat luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah sesi yang kedua ini. Mari kita ambil posisi yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami menyerahkan hati kami kepadamu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami katakan Bapa Engkau sungguh baik. Syukur-Mu bagi Tuhan kita, bagi Bapa yang baik bagi kita. Bahkan ucapan syukur pun tidak cukup untuk membalas setiap kebaikan-Nya.
Mari Bapak Ibu kami mengundang berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang bertahta, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami datang ke tempat kudus-Mu ya Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau Allah yang melayakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat tempat ini ya Bapa. Biarlah kami mengundang hadirat-Mu ya Tuhan, turun di tempat ini, memenuhi kami di tempat ini ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, menjamah setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semakin dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang memenuhi hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya buat Bapa, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, Ibu Arta Siaan. Biarlah setiap firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu, biarlah bertumbuh dan berakar, menghasilkan buah yang baik bagi setiap kami nantinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, dalam menyampaikan setiap firman-Mu ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, Engkau Allah yang menyertainya Tuhan, dan memberkatinya ya Bapa. Berkati keluarganya, beserta anak-anaknya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Muda Polta Siahan ya Tuhan. Biarlah semakin Kau rapi dia Bapa. Hikmah dan kebijaksanaan Kau limpahkan atasnya Tuhan. Berkat marifat ya Tuhan tercurah atasnya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami yang ada di pusat, Bapak Niko Nyotoro Harjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Daniel Pritno, Yosua Ginting dan Yansen Lase. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dikit juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati mereka ya Bapa, dimanapun mereka melayani Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan ya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, khusus untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Pulihkanlah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Menjadi bangsa yang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara, Engkau Allah yang memberkati bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu tercurah bagi bangsa kami ini ya Bapa. Engkau yang memberkati dan menutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah segala roh-roh ya kejahatan ya Bapa, antri, kris ya Bapa. Begitu juga Tuhan, buat kuasa-kuasa kegelapan ya Bapa. Roh pemecah ya Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya atas bangsa kami ini Tuhan. Tidak berkuasa atas bangsa kami ini ya Bapa. Sebab bangsa kami ini adalah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau Allah yang juga yang memberkati buat setiap pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Maruf Amin, beserta jajarannya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa. Engkau Allah yang memberkati. Biarlah roh yang takut akan Tuhan tercurah bagi setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Biarlah dalam mengambil setiap kebijakan maupun keputusan, semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pilkada di tahun 2024 ya Bapa. Biarlah Engkau Allah yang memilih setiap pemimpin-pemimpin, setiap wakil rakyat yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menetapkan, Engkau yang memilih setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, Engkau angkat menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapa.
Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan, biarlah Engkau Allah yang menguatkan ya Tuhan, menghibur mereka yang saat ini berduka ya Bapa. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan menguatkan setiap jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, apapun pekerjaan hamba-hamba-Mu nih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, memenuhi kami di ruangan ini, mulai dari lantai bawah sampai lantai atas. Kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah kami, menjamah kami ya Tuhan. Sebelum kami akan memulai ibadah kami di tempat ini ya Tuhan, mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau baik bagi kami dan pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
segenap hati kita katakan, Tuhan Kau besar. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita katakan haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari katakan, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Ku berharga di mata-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah senantiasa ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami, menikmati setiap anugerah dan kesempatan yang Kau berikan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dan kami lewati dalam hidup kami. Dan biarlah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami, sebab Engkau baik Tuhan. Tidak terselami oleh kami setiap jalan-jalan-Mu, tidak terselami oleh setiap kami pikiran-Mu Tuhan. Tapi pagi hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami. Sekalipun kami tidak mengerti, tapi kami mau berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami senantiasa ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Bapa, Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan.
kita katakan, ku tahu tangan-Mu Tuhan, tak kurang panjang mendengar beri pertolongan. Ku tahu telinga-Mu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonan. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Ku tahu tangan-Mu Tuhan, tak kurang panjang menggapai tangan-Mu, beri pertolongan. Ku tahu telinga-Mu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonan. Tangan-Mu Tuhan, haleluya, tak kurang panjang menggapai tangan-Mu, beri pertolongan. Telinga-Mu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonan. Sekali lagi katakan, ku tahu tangan-Mu Tuhan, haleluya, tak kurang panjang menggapai tangan, beri pertolongan. Ku tahu telinga-Mu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonan. Dengan seruan doaku, mendengar seruan doa dan permohonanku, mendengar seruan doa dan permohonanku. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Kami tunggu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Yang percaya dan sepakat bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Katakan kanan kirinya, aku diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, GBLM Hotel, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada satu di depan, ada dua, ada lagi Bapak Ibu, ada lagi. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang. Mewakili seluruh pengerja GBLM Hotel, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, kiranya anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kita. Dan berapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersama-sama katakan, Kau jadikanku luar biasa, Kau ciptakanku serupa dengan gambar-Mu, Kau membentukku dengan jari tangan-Mu, dan Kau memanggilku sahabatku. Mari katakan, aku anak raja, di atas segala raja. Bagaimana bisa hidupku biasa?
biasa-biasa jadi luar biasa. Yang sepakat katakan amin. Bilang kiri kanan dengan yakin, dengan iman. Bersama Yesus yang biasa jadi luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Kemampuan untuk memuji-muji di dalam segala sesuatu, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami. Kemampuan untuk bersukacita dalam setiap keadaan, kami tahu itu hanya datang daripada-Mu. Dan pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami mau isi kekuatan rohani kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua.
daripada apa yang kami harapkan. Engkau berkuasa atas setiap kami Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami bisa Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Biarlah berikan kami Tuhan Yesus hati yang mau, hati yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memberkati setiap kami yang siang ini boleh datang beribadah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang Kau lewatkan daripada jemaat-Mu Tuhan. Dari depan sampai ke belakang Tuhan melawat, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Bagi yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Bagi yang terikat Engkau lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Terjadilah pada siang hari ini. Kami terima kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau disenangkan Tuhan, ketika pujian kami menyenangkan hati Tuhan, kami percaya setiap kami diberkati. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya yang haus Tuhan Yesus, yang lapar Engkau kenyangkan dengan kuasa firman-Mu. Yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak seorang pun yang pulang dengan sia-sia Tuhan. Semuanya pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Lawat setiap kami. Nyatakan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sebab hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami hari-hari ini. Sebab hanya Engkaulah gunung batu kami yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Memberikan kami kemampuan berjalan, mengatasi segala rintangan yang ada. Dan kami tahu cukup kasih karunia-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu pada siang hari ini. Setiap kami membuka hati kami dan berbicaralah. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi. Pakai mulutku sebagai alat-Mu saja Tuhan. Dan berbicaralah. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Saudara diberkati dengan pujian kita. Ya luar biasa. Pujian bisa membangkitkan iman kita, amin. Pujian bisa membangkitkan semangat kita. Pujian bisa membuat kita meninggalkan persoalan-persoalan kita. Amin. Ya, dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini. Sehingga sukacita kita full. Amin. Ya, yang haus, yang lapar akan dikenyangkan. Haleluya. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini juga firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi. Kita baca secara responsoria. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16.
Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di ayat sebelumnya pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Itu adalah khotbah di bukit ya, ucapan bahagia. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, dikatakan di situ bahwa kita berbahagia dianiaya oleh kebenaran, kita berbahagia karena nama Tuhan dicela, bersukacita bergembira karena kita dianiaya. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya juga merasakan itu. Ya. Di ayat sebelumnya Tuhan mengucapkan ucapan bahagia, dan di ayat 13 sampai 15 ini sangat kontras. Ya, kenapa? Karena Tuhan ya mengirimkan kita, memesankan kepada kita bahwa dunia ini berbeda. Nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini berbanding terbalik dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, jadi siapa yang harus diutus oleh Tuhan ke dunia ini yang penuh dengan kekacauan, ya, yang penuh dengan situasi yang sangat berbeda. Maka dikatakan di ayat 13 itu kitalah, ya, kita yang menjadi garam. Karena di ayat sebelumnya Tuhan katakan di situ ada banyak orang-orang dunia ini penganiayaan terjadi, ada kegelapan terjadi, ya, kacau balau terjadi. Tapi pesan Tuhan pada kita, ya, kita adalah garam, ya, kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Seolah-olah kita yang diutus Tuhan untuk mengubah dunia ini. Amin. Ya. Jadi judul firman Tuhan ini adalah hidup yang memberi pengaruh. Bagaimana hidup kita bisa memberi pengaruh kepada siapa? Siapa yang kita pengaruhi? Apakah ketika kita ada di satu tempat, baik itu di area pekerjaan kita, apapun profesi kita, ya, apakah kita bisa mempengaruhi ataukah kita yang dipengaruhi? Artinya, apakah nilai-nilai kerajaan Allah yang ada pada kita, kita bisa pengaruhi orang lain, atau nilai-nilai dunia menarik kita lebih kuat sehingga kita nggak punya kekuatan apapun. Jadi di situ dikatakan kamu adalah garam dunia. Ini pesan yang pertama, ya. Jadi garam dan terang itu adalah simbol, ya. Bagaimana garam? Garam itu mungkin semua kita mengenal garam, ya. Ibu-ibu di dapur selalu ini kebutuhan yang paling pokok. Memang dulu juga garam itu menjadi kebutuhan yang pokok, ya, kebutuhan yang pokok. Jadi pada zaman Israel dulu belum ada kulkas, ya, untuk tempat penyimpanan, untuk mengawetkan barang-barang ataupun makanan yang belum dimakan atau menyimpan, ya, belum ada. Jadi garam itu termasuk salah satu kebutuhan pokok, ya. Mari kita lihat, ya, fungsi garam, ya. Karakteristik dari garam ini ya mengawetkan salah satunya, ya, memberi rasa pada makanan, ya, memberi pertumbuhan, ya, kalau dia tanaman bisa menjadi pupuk, ya. Nah, di dalam bahasa Yunani, ya, garam itu halas, ya. Garam alami yang murni tanpa campuran, tanpa ada yang kotor, ya. Itulah garam, ya. Dan kita lihat bentuk daripada garam itu, ya, putih, bersih, ya. Nah, berarti ada yang nggak murni dong? Ada garam yang tidak murni. Pada masa itu garam itu adalah garam dibuat pakai balok-balok,
ya. Ya. Jadi garam ini ada batu, seperti bentuk batu. Ya, garam itu ada di batu. Ya, jadi garam itu waktu masak dimasukkan ke masakan, kemudian garam itu terserap oleh makanan, sisalah si batu yang tidak berguna ini. Ya. Itu tidak murni, ya. Dia berarti mengandung sesuatu, ya. Jadi kalau begitu apakah ada garam yang tidak murni di dunia ini? Ada. Ya, itu kata Tuhan akan dibuang dan diinjak. Mari kita lihat fungsi daripada garam. Yang pertama adalah pengawet, ya. Pengawet makanan. Ini dari zaman dulu sudah dipakai untuk mengawetkan ikan, mengawetkan daging, ya, untuk mencegah pembusukan. Ya. Bagaimana supaya makanan itu tidak busuk, daging ikan tidak busuk, diawetkanlah dengan garam. Ya. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, apa fungsi daripada garam? Ya, itu memberi rasa. Ya, memberi rasa, ya. Kalau kita memasak, sekalipun bumbunya sudah lengkap, ya, sudah di situ semua yang dibutuhkan oleh makanan itu. Coba tanpa garam, kira-kira bagaimana rasanya? Ya, enggak berasa. Ya, sekalipun mungkin di situ sudah ada bumbu, sudah ada kelapa gongseng mungkin, ya, sudah ada kelapa yang santan, ya. Udah gurih tapi tanpa garam, ya, nggak sempurna. Jadi garam itu menyempurnakan rasa, ya. Jadi sedaplah makanan itu. Amin. Ya, pemberi rasa, ya, untuk bumbu-bumbu di makanan. Begitu juga yang ketiga, menjadi pupuk, ya. Dalam pupuk itu ada dicampur dengan garam. Ya, tetapi dengan komposisi yang pas, ya. Kalau berkelebihan juga kurang bagus. Garam juga kalau berlebih juga darah tinggi, gitu ya. Nah, kalau nggak ada garam juga hambar. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, ya, bisa nggak karakteristik daripada garam itu ada di dalam kehidupan kita? Ya. Bisa enggak kalau kita garam, ya? Tuhan mau kita sendiri yang menjadi garam. Ya. Kamu garam, berarti kita berfungsi, ya, sebagai pengawet. Pengawet apa, Bu? Biasanya yang mati yang diawetkan, kan gitu. Bagaimana kita mengawetkan orang yang hidup? Ya. Nah, di sini merawat. Ya. Kalau kita garam, mari sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang diutus Tuhan ke dunia ini, ya. Kita merawat, ya, jangan menjadi orang yang membawa kehancuran, membawa perpecahan. Ya. Di dalam satu perkumpulan dimanapun itu, baik apapun profesimu, ya, jangan ketika kita datang akan terjadi perpecahan, ya, tetapi kita bisa merekatkan satu dengan yang lain, ya. Kita bisa membawa nilai-nilai kerajaan Allah, semakin mempererat hubungan, merawat apa yang sudah ada. Sehingga perkumpulan ataupun katakanlah situasi yang ada di tempat itu yang menjadi ada ikatan. Hubungan itu menjadi awet, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi murid Yesus harus bisa mempengaruhi dunia. Ya. Kita murid Yesus bukan. Tadi dikatakan kita adalah anak Tuhan. Ya kan? Kalau kita anak Tuhan, kita anak raja segala raja. Kita pasti berlaku seperti anak raja.
Ya, kita bisa mengalahkan dunia. Kita bisa lebih berkuasa daripada dunia. Tuhan sudah berikan otoritas itu kepada kita. Sekarang kita tinggal melakukannya. Ya, yang kedua, bagaimana garam memberi rasa? Bagaimana hidup kita? Yang Tuhan sudah katakan garam untuk memberi rasa, ya. Kalau tadi di makanan menyempurnakan rasa. Kalau tadi bumbu sudah klop, sudah enak, tinggal rasa, coba ya dirasakan. Coba dicicip. Yang dicicip itu biasanya kan garamnya. Ya, udah pas belum? Ya. Nah, bagaimana hidup kita ini? Sebagai garam pas di tengah-tengah lingkungan kita. Menjadi penyedap. Bagaimana kita mungkin bisa menjadi penyedap ya? Bisa gampang Bapak Ibu dilihat ya. Kalau kita datang ke suatu tempat, misalnya ketika kita diundang, ada perkumpulan ya. Ketika kita datang, tiba-tiba kita dilihat berhenti pembicaraan. Atau bubar kelompok itu. Itu salah satu ciri. Ya, kira-kira kita disukai atau tidak? Hari-hari ini kita perlu mengoreksi diri kita. Ya, hari-hari ini ada banyak hal, situasi ataupun persoalan hidup kita yang dipakai Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita melakukan apa yang Tuhan mau? Ya, kita harus koreksi. Kenapa sih ketika saya datang kemudian menjadi diam atau kemudian menjadi bubar? Ya hanya ada dua penyebabnya. Ya, satu karena nggak suka, satu karena mungkin ada yang dibicarakan yang tanpa dia harus tahu. Ya, nah jadi saudara yang kekasih, bagaimana kita supaya tidak hambar dan hidup kita bisa dinikmati banyak orang? Memang untuk bisa menjadi penyedap atau bisa dinikmati banyak orang, ya bukan sesuatu yang mudah. Ada harga yang kita harus bayar. Ya. Ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk itu. Ya, namanya garam penyedap rasa, pasti harus ada. Untuk menggarami orang di sekitar kita, mungkin kita harus berkorban materi kah? Ya. Berkorban waktukah? Rugikah? Untuk bisa menggarami mereka. Di dalam hidup kita kira-kira apa yang paling gampang? Ya, lewat kehidupan kita untuk bisa memberi pengaruh. Apa yang paling gampang? Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Mungkin kita tidak bisa mempengaruhi mereka dari hal-hal yang besar, yang spektakuler, tapi belajar mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, dari perkataan. Mari kita lihat di Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Bisa ditampilkan? Kolose. Oke. Nah, di Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Sebagai garam kita dituntut ya untuk berkata-kata penuh kasih. Ya. Tidak hambar kata-kata kita itu. Kita tidak cuek kepada orang. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita mempengaruhi seseorang. Kalau perkataan kita pun tidak kita jaga, enggak penuh kasih. Ya. Sama seperti orang dunia.
Dunia bilang, wah sama aja. Mungkin bedanya kalau dia hari Minggu ke gereja, saya nggak ke gereja. Itu aja bedanya. Perkataannya, perbuatannya, nggak ada sesuatu yang berbeda. Ya, dunia akan melihat perbuatan, perkataan kita itu yang berbeda. Kalau sama, berarti kita nol, sama dengan mereka. Makanya perkataan kita ya penuh kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang kita sudah terima dari Kristus. Itu kita bagikan. Mungkin bukan lewat materi, ya mungkin lewat perkataan. Kepada orang-orang yang kita jumpai. Ya. Perkataan yang penuh kasih, jangan hambar. Ya. Sama seperti masakan, saudara, kalau hambar nggak ada yang makan. Iya kan? Kurang garam ini, hambar rasanya, masih kurang ini, kurang itu, kurang ini. Perkataan kita juga kalau hambar nggak ada orang yang mendengar, saudara. Holak kata dodiho katanya. Iya kan? Omdo, omong doang. Ya. Jadi perkataan kita penuh kasih, jangan hambar, tetapi kita juga punya tindakan. Ya, pasti orang melihat, beda ya. Eda itu beda. Berbicara juga beda. Ya. Bahasanya juga beda. Ya, kadang-kadang bahasa perkataan yang lemah lembut, saudara, bisa meredakan emosi. Amin. Tapi coba orang sudah marah, ya. Kita pula yang terpancing marah, kan gitu. Harusnya kita yang meredakan dia supaya marah. Kita yang terpancing jadi marah. Iya apa iya? Atau saya aja mungkin seperti itu. Ya, mari, ya. Kita diingatkan pada siang hari ini supaya orang dapat menikmati kita, ya. Supaya kita tidak hambar, bisa mempengaruhi, bisa menjadi garam, memberi rasa, jaga perkataan. Amin. Ya, kita lihat lagi di Efesus 4 ayat 29, ya. Karena perkataan ini seringkali membuat orang menjadi komunikasi yang salah bisa membuat kita menjadi renggang, ya. Salah pembicaraan bisa membuat orang tersinggung. Nah, maka jaga perkataan kita. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang kekasih, kita tidak perlu berkhotbah panjang, ya, untuk memberi pengaruh atau untuk memenangkan orang lain. Ya. Perkataan kita pun, ya, yang orang bisa lihat, itu pun bisa memenangkan. Amin. Tidak perlu berkhotbah panjang lebar. Ya, nggak perlu harus di mimbar dulu. Untuk menjadi garam, jaga perkataan. Ya, perkataan yang memberi rasa sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Baik, yang ketiga, sebagai pupuk. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pupuk? Ya, dimanapun kita berada. Ya. Kita bisa memberikan pertumbuhan kerohanian kepada orang. Baik itu orang yang belum mengenal Kristus sekalipun. Ya, kita bisa menjadi pupuk bagi mereka. Kita bisa memberi pertumbuhan kerohanian bagi mereka. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ya, kita memberi pengaruh di dunia ini. Yang pertama, ya, kita perlu perhatikan, hidup kita harus berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Kenapa? Karena yang kita bawa adalah nilai-nilai kerajaan surga.
Nah, jadi untuk bisa seperti itu, pikirkan cara hidup kita. Pikirkan cara bagaimana kita hidup supaya orang bisa melihat. Yang pertama, cara berbicara. Ya. Itu harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita cara menggunakan uang juga itu diperhatikan orang, ya. Cara hidup kita di dalam keluarga, di dalam mendidik anak, ya. Kemudian cara kita komplain kepada sesuatu, apakah kita marah-marah? Apakah kita bisa bicara dengan tenang dan sopan? Itu diperhatikan. Ya. Kalau orang lain, lingkunganmu melihat engkau dalam sebulan sikapmu baik, saya percaya itu sudah mulai bisa memberi rasa, memberi pengaruh. Amin. Perhatikan cara hidup kita. Nilai-nilai yang ada pada kita harus berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sama ya nggak ada gunanya. Ya, untuk memberi pengaruh tadi, perhatikan nilai-nilai yang ada pada kita berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, perkataan siapa yang mempengaruhi hidup kita. Supaya kita bisa mempengaruhi dunia ini. Perkataan siapa yang mempengaruhi hidup kita? Ya, kita selalu kata orang. Ya kan? Kata si Anu loh, Dak. Ya. Kata si Anu, kalau saya bilang jangan dengar seperti tadi, jangan dengar perkataan orang, jadilah dirimu sendiri. Amin. Jangan dengar apa kata dunia. Kata dunia itu akan berbeda dengan kata kebenaran firman Tuhan. Telinga kita selalu kita berikan untuk dunia ini. Mata kita berikan untuk dunia ini. Sehingga dunia ini yang mempengaruhi kita. Nah, sekarang balikkan. Ya. Kata-kata siapa yang mempengaruhi hidup kita? Apakah kata-kata orang pintar? Apakah kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan itu selalu iya dan amin. Apa kata firman Tuhan? Itu iya. Kau berharga di mata Tuhan? Itu yes. Amin. Amin. Di dunia mungkin kita gak berharga. Gak apa-apa. Gak apa-apa, emang dia menilai kita. Firman Tuhan katakan kita berharga di mata Tuhan. Pegang. Yes. Sekalipun mungkin orang tidak melirik kita. Karena kita gak punya apa-apa. Ya. Jadi perkataan siapa yang mempengaruhi hidup kita. Itu akan menentukan ya, apakah kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi perkataan firman Tuhan harus kita jaga. Harus kita simpan di hati kita setiap hari. Ya. Ketika kita mungkin lemah, ketika kita mungkin jatuh, ya perkatakan. Ketika kita takut, perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia selalu mengintimidasi melalui pikiran kita. Dia pasti katakan, nah lihat, itu ya sudah kaya. Padahal jabatanmu sama, gajimu sama. Dia sudah punya ini, sudah punya itu, sudah punya ini. Intimidasi pasti datang. Tapi katakan kepada dirimu. Ya, saya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saya. Amin. Jangan terganggu, saudara. Ya. Jadi ada 2 poin supaya kita bisa mempengaruhi tadi. Yang pertama, nilai-nilai yang kita pegang berbeda dengan dunia, nilai kerajaan Allah. Ya, kemudian yang kedua tadi, perkataan siapa yang mempengaruhi hidupmu? Ya. Perkataan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Kita lanjutkan dari ayat yang tadi. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Ya, coba kita bayangkan, ya, kita bayangkan kalau nggak ada garam di dalam diri kita, itu tadi hambar, hidup kita hambar, ya, putus asa, ya, orang lihat kita putus asa, mengeluh, ya, ketemu orang mengeluh. Ibu itu kalau ketemu pasti mengeluh. Jadi kalau kita lagi ngomong, datang ibu itu, pasti nanti yang mengeluh. Kita pergi, iya kan? Kalau hidup kita hambar, ya, kalau kita tidak menjadi garam, seperti batu tadi, ya, batu garam tadi, garamnya sudah meluber, diserap oleh makanan, batu itu dibuang dan diinjak orang, ya. Jadi mari kita menjadi garam dunia, tetaplah bisa berasa, tetap bisa memberi rasa. Supaya kita tidak dibuang. Atau garam yang hambar itu terlalu banyak airnya dibuat sehingga enggak berasa, ya. Jadi hidup kita ini harus pas porsinya, seimbang. Ya, bukan berarti harus ibadah mencari Tuhan terus, tidak, ya, seimbang porsinya. Ya. Jadi kita punya nilai-nilai yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, poin yang kedua, kamu adalah terang. Ya. Kamu adalah terang, ya, terang. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Ya. Yesus itu terang dunia. Dan kita adalah anaknya, yang percaya kepada Yesus adalah anak-anaknya. Dan terang yang ada padanya itu ada pada kita. Amin. Amin. Iya. Fungsi daripada terang apa? Mengusir kegelapan. Ya, coba ini dimatikan, pasti gelap. Ketika ini hidup, kegelapan itu hilang. Ya. Jadi kita harus berfungsi sebagai terang di kegelapan dunia ini. Ya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menjanjikan, saudara. Ya, dunia ini penuh dengan hal yang indah-indah. Apa yang gak ada di dunia ini? Semuanya ada. Dan itu mampu membuat daya tarik yang lebih kuat daripada Tuhan. Ya, makanya banyak orang terjatuh, saudara. Yang kaya semakin ingin kaya, sudah memiliki segalanya, masih lagi haus. Ya, pengen itu, pengen ini. Ya kan? Akhirnya masuk hotel Prodeo. Ya. Kita yang lihat, sedap ya orang itu ya, pejabat ya. Punya ini, punya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, ya kan? Tapi ketika mereka mengalami atau katakanlah di dalam persoalan, kita kasihan. Ya. Kita mengasihi mereka, Tuhan juga mengasihi mereka. Ya. Jadi kita diutus untuk hal-hal kegelapan, untuk dunia ini, ya. Jadi sekali lagi, daya tarik dunia ini, daya pikat dunia ini sangat luar biasa, saudara. Untuk itu mari hati-hati. Untuk itu tetaplah di dalam terangnya Tuhan. Amin. Yang pertama tadi mengusir kegelapan, ya. Yang kedua, fungsi daripada terang itu menunjukkan jalan kebenaran. Ya. Kita manusia tidak selalu tahu jalan itu benar atau tidak. Kadang-kadang menurut kita itu benar. Ya, kadang-kadang menurut kita itu udah pas, udah cocok lah karena sesuai dengan hati kita. Ya. Tetapi kalau kita berjalan dalam terangnya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan, Tuhan akan tunjukkan. Memang banyak tantangan, banyak persoalan yang memang itu harus kita lalui. Banyak pergumulan, iya. Siapa yang gak punya pergumulan dalam dunia ini? Semua ya. Kita ada teman FA kita, kami kemarin sangat bersyukur ya. Dia sakit sudah beberapa tahun, 40 kali kemo, saudara.
waktu datang ke rumah, saya sampai tidak bisa bicara. Sampai gitu. Begitunya karena takjub. Ya. Satu memang karena kaget kurus, yang kedua karena takjub dia masih sehat. Saya sampai tidak bisa, sampai melongo, sampai terhenti saya melihatnya. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Ya. Semua punya masalah saudara, 40 kali kemo. Tapi rambut gak rontok. Rambutnya masih bagus. Kemarin dia mengawinkan burunya saudara, dia ada di situ. Ya, saya terharu saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Kita terus tuntun dia di dalam terangnya Tuhan. Terus. Kau bisa jadi berkat untuk orang-orang yang sepertimu, kami bilang. Ya. Tetap semangat. Walaupun kadang up and down. Ya, kadang-kadang ya turun naik juga. Tetapi Tuhan itu adalah yang setia. Terang itu setia. Dia terus memberikan jalan kebenaran yang harus kita jalani. Pasti kita gak tersesat. Ya. Kalau ada terang itu yang membawa kita di jalan kebenaran, gak tersesat kita. Kalaupun agak-agak miring-miring sih, pasti dia tarik. Ya kan? Ada nanti melenceng ke kiri sana, tarik lagi kembali. Itulah terang kita. Amin. Itulah Yesus kita. Luar biasa saudara. Kalau masalah, semua punya masalah. Ya. Mungkin kita bilang, wah masalahmu belum seberapa Eda. Kalau masalahku, wah. Mungkin kalau kita semua bercerita, ya Tuhan bilang udah ceritakan dulu di sini semua masalah kalian. Gak ada kali yang gak bermasalah. Tapi coba ceritakan dulu kemenangan-kemenangan yang kau raih. Semua kita berkemenangan. Amin. Karena itulah kita ada di sini. Haleluya. Ya. Jadi saudara, terang menjauhkan kita dari kegelapan, dari dunia ini. Ya. Dunia yang mengancam kehidupan kita, yang menarik kita lebih kuat. Jadi sekarang kita harus kuat-kuatan mempertahankan hidup kita di dalam Tuhan. Supaya kita tidak tertarik pada dunia ini. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Iya, biar kita semakin diberkati. Bersyukur dengan apa yang ada. Seperti lagu tadi, ku mau selalu bersyukur. Nah, yang ketiga, terang itu berkaitan juga dengan isyarat. Nah, saya bilang isyaratlah kode, ya. Kalau kita lihat mercusuar, ya. Jadi terang Tuhan itu ada di atas dan kita bisa melihat, ya. Fokus kepada terang itu. Melihat terang itu, bahwa terang itu tetap ada. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka menyeberang ke Mesir, ya. Selalu ada terang Tuhan pada siang hari, ya, menutupi panas, pada malam hari juga ada terang, ya. Kalau di mercusuar untuk supaya tidak terjadi tabrakan pesawat, ada kode bahwa mana jalan yang harus dilalui. Kita juga begitu. Mari tatap kepada terang itu senantiasa, jangan takut. Ya, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Sedikit lagi ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah, ya. Jadi pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang. Gantang itu satu ukuran yang dipakai menakar bahan-bahan kering pada zaman Israel dan ukurannya besar, ya. Satu gantang itu 35, sekian liter, ya. Enggak ditaruh di bawah, tetapi di atas kaki dian supaya bisa menerangi orang, ya. Sama seperti kita punya lampu zaman dulu teplok atau lampu gas, enggak kita taruh dia di bawah kan, di bawah lantai. Di mana kita taruh? Di dinding atau di atas pintu ada paku supaya rumah itu terang, mengusir kegelapan, ya. Begitu jugalah terang itu kita taruh
di atas kaki Dia, di atas, yang menuntun kita, yang menunjukkan jalan kepada kita, yang menunjukkan kebenaran kepada kita, di mana kita harus berjalan. Supaya kita bisa berkemenangan melalui atau menjalani dunia yang penuh dengan liku-liku. Dunia yang menjanjikan banyak hal tetapi tidak memberikan keselamatan. Amin. Ya, jadi mari saudara, apapun yang kita lakukan, menjadi garam, menjadi terang, itu semuanya bukan untuk kepentingan kita. Kita tidak boleh sombong dengan hal itu, ya. Mungkin kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya, menyalurkan berkat, it's okay, gak masalah. Tetapi itu tidak untuk dirimu sendiri. Kita lihat ayat yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, semua yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan untuk memuliakan Bapa di surga. Amin. Jadi dimanapun saudara, apapun profesimu, engkau bisa mempengaruhi atau berpengaruh, ya, walaupun sedikit. Ya, baik dari ucapan, tingkah laku, perbuatan, ya, menolong orang lain, semuanya itu bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Sebab terang itu berasal daripada-Mu dan ada di dalam hidup kami. Biarlah terang itu bisa dilihat orang lain di dalam kehidupan kami, sehingga mereka juga melihat Yesus sebagai terang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa Tuhan menerangi Tuhan banyak orang, menerangi banyak jiwa yang di dalam kegelapan. Kami juga Tuhan Yesus bisa menjadi Tuhan, membuat rasa Tuhan, menyempurnakan rasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu, kuatkan senantiasa. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Roh Kudus teruslah Engkau berbicara dan mengingatkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita juga akan menyaksikan, mendengarkan warta sepekan, informasi gereja sepekan minggu ke depan. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yang kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terdapat dalam-Ku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepada-Mu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bumi yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk
Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan ibadah Jumat Agung tanggal 7 hari Jumat ini ya. Kita ada 2 kali ibadah di tempat ini, jam 9 dan jam setengah 11 ya. Jam 9 dan jam 10.30 di tempat ini. Hari Jumat tanggal 7 ibadah Jumat Agung ya. Untuk FA di malamnya kita liburkan bergabung dengan ibadah Jumat Agung. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga untuk kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami, menguatkan kami. Untuk kami Tuhan boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi garam terang dan berpengaruh di tempat di mana kami ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Ibu Arta Siahaan. Tuhan memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Kekuatan pengurapan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu, pelayanan, keluarga, anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Tuhan berkati persembahan ini. Berkati tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Kamu berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan dari tempat itu Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Jikalau sebentar Tuhan, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu